Ya. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bro and Sis dan Bapak Ibu sekalian. Saya Mulyani Soeharno, anggota Pelkat PKLU Jemaat Bukit Sion Balikpapan. Saya senang bisa menjumpai Bro and Sis lewat acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Sebelum beraktivitas, mari kita melandasi dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kasih dan rahmat-Mu ya Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami menerima hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat beraktivitas dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyertai kami, agar kami mampu untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Di pagi hari ini, Jumat tanggal 3 Oktober tahun 2025, kami akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 1-9. Firman Tuhan menyatakan, kunjungan Ratu Negeri Seba. Ketika Ratu Negeri Seba mendengar kemasyhuran Salomo karena nama Tuhan, ia datang hendak mengujinya dengan pertanyaan yang sulit-sulit. Ia datang ke Yerusalem diiringi pasukan yang sangat besar dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, emas yang sangat banyak, dan batu permata yang mahal. Setelah sampai kepada Salomo, ia menanyakan kepadanya semua yang ada dalam hatinya. Salomo menjawab segala pertanyaannya, tidak ada apapun yang tersembunyi bagi raja yang tidak dapat dijelaskannya kepada ratu itu. Ketika Ratu dari Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, pengaturan tempat duduk pegawai-pegawainya, pelayanan para hambanya, dan pakaian mereka, para juru minumannya, dan kurban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, tercenganglah ratu itu. Ia berkata kepada raja, benarlah kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan hikmatmu. Tetapi aku tidak mempercayai segala perkataan itu sampai aku datang dan mataku melihatnya sendiri. Sesungguhnya setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Hikmatmu dan kemakmuranmu jauh melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah istri-istrimu, berbahagialah para pegawaimu yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang berkenan kepadamu dan mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi Israel untuk selama-lamanya, Ia mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Demikianlah pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Renungan pagi hari ini sesuai dengan sabda bina umat
dengan tema berakar pada firman Tuhan. Kejayaan hikmat Raja Salomo tersebar sampai ke negeri Ratu Seba berada. Ia datang dari negeri yang jauh, bukan untuk sekedar melihat kekayaan Salomo, melainkan untuk menguji kemampuan Salomo menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit. Ia ingin tahu hikmat seperti apa yang dimiliki oleh Raja Salomo. Ratu Seba terkesima dengan jawaban-jawaban Salomo. Tata kelola kerajaannya hingga kemegahan bait Allah. Ini adalah bukti bahwa hikmat Salomo bukan hanya sekedar pengetahuan, melainkan seanugerah ilahi yang termanifestasi dalam kepemimpinannya. Kisah ini memberikan kita sebuah refleksi mendalam tentang kepemimpinan sejati. Salomo tidak hanya memerintah dengan kekuatan militer atau kekayaan materi, melainkan dengan kebijaksanaan yang memampukannya menyelesaikan masalah, mengelola sumber daya, dan bahkan memimpin secara spiritual. Hikmatnya menarik perhatian bangsa-bangsa lain dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ini menantang kita untuk bertanya bagaimana kita sebagai pemimpin, baik di keluarga, komunitas maupun pekerjaan, mengukur keberhasilan. Apakah kita hanya berfokus pada hasil material, ataukah kita juga mengejar hikmat yang datang dari atas? Ratu Seba juga memuji Allah Israel atas hikmat yang diberikan kepada Salomo. Hikmat yang dimiliki Salomo memampukannya untuk memimpin dengan integritas, membuat keputusan yang adil, dan memastikan kesejahteraan rakyatnya. Di tengah kompleksitas dunia yang tuntutan kepemimpinannya, kita sering kali tergoda untuk mencari solusi instan atau mengandalkan kekuatan diri sendiri. Namun, kisah Salomo dan Ratu Seba mengingatkan kita bahwa hikmat sejati adalah anugerah yang perlu dicari dengan kerendahan hati, karena darinya lahir keputusan yang membawa damai dan kehidupan. Semoga kita pun senantiasa memohon hikmat ilahi agar dapat memimpin dengan cara yang memuliakan Tuhan dan memberkati sesama. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena kami diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajarilah kami agar kami tidak mengandalkan kekuatan dari diri sendiri di dalam menjalani setiap aktivitas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tetapi mampukan kami untuk mengandalkan hikmat Tuhan dalam kehidupan kami, dalam setiap tugas tanggung jawab kami sebagai orang tua bersama anak-anak dan cucu, sehingga kehadiran kami bisa membawa damai sejahtera
bagi orang yang ada di sekitar kami, untuk nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami mohon tuntunan Tuhan dalam kami beraktivitas di sepanjang hari ini. Inilah doa kami yang kami naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Langkah mereka mungkin melambat, tapi kasih mereka pada rumah Tuhan tak pernah padam. Di balik kerut wajah ini, ada ribuan doa yang telah terucap. Ada lagu pujian yang tak pernah henti. Mereka adalah saksi hidup kasih Tuhan. Dari masa muda hingga kini, rambut mereka memutih. Ia setia menyertai. Kini mereka diundang kembali bukan sekedar untuk hadir, tapi untuk bersyukur bersama dalam satu hati sebagai tubuh Kristus yang hidup. Saya Pendeta Ari Theodina Tambunan Salsoe selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Tokat PKLU GPIB yang ke-15 mengajak seluruh anggota Tokat PKLU untuk bergabung merayakan Hari Ulang Tahun Tokat PKLU GPIB di Mupel, Bali NTB. Adapun perayaan ini kita akan selenggarakan dari tanggal 11 Oktober sampai dengan 14 Oktober 2025 yang bertempat di Bali Sunset Road Convention Center Kuta. Adapun acara-acara yang akan kita laksanakan bersama yakni ibadah pembukaan yang akan dilayani oleh Pendeta Yandi Mandobe. Kemudian kita akan masuk dalam malam keakraban, kita akan masuk di dalam talk show yang bertema lansia mandiri, membangun dan meningkatkan kualitas hidup lansia, ibadah syukur agung ke-15, kemudian gala dinner dan jalan-jalan ke Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, serta Krishna oleh-oleh. Ini sebuah momen bagi kita semua untuk saling menguatkan, untuk merayakan kesetiaan Tuhan dari generasi ke generasi. Kami menanti kehadiranmu karena di setiap langkahmu gereja ini menjadi lebih kuat. Karena setiap langkahmu adalah kesaksian kasih-Nya. Datang dan rayakan bersama kami GPIB Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia.